sedikit ya mengenai hak cipta gitu ya dan pencipta lagu. Ini adalah seorang pencipta lagu yang kemarin menuntut Ian Kasela untuk membayar ganti 20 miliar rupiah karena dianggap sudah mencantumkan namanya di lagu ciptaan Mas Ipai yang berjudul Cinderella. Judul aslinya adalah Dongeng Cinderella. Lagu itu dirilis Raja di tahun 2003-2004. Padahal sebelumnya sudah pernah direkam gitu ya sebelum itu. Nah kemudian gitu ya tahun 2009 itu didaftarkan atas nama Ipai dan Ian Kasela. No, udah terdaftar itu. Udah terdaftar dari awal tuh, dan tidak pernah ada permintaan, nggak pernah dibayar tuh. Pembelian lagu nggak ada. Dari tahun 2003 ketika lagu itu rilis nggak pernah ada. Nggak ada. Dia merekam, dia mendistribusi, dia menggunakan, terus apalagi tuh, dia mempublikasi. Itu enggak. Tanpa ada pernyataan atau kontrak apapun dari Kamu nggak nanya waktu itu 2003-2004? Udah banget. Terus? Ya gitu aja lari-lari terus gitu loh Teh. Karena posisi aku kan saat itu lagi di luar daerah, terus aku lagi mimpin satu stasiun televisi. Oh, jadi udah kerja ya? Alhamdulillah. Ada gajinya? Alhamdulillah. Nggak butuh duit? Nggak butuh duit banget kan? Soalnya tahun 2010, kemarin aku baca tuh kontraknya itu ada pernyataan mengalihkan hak cipta dalam jangka waktu selamanya. 2010. Oke. Kamu pernah tanda tangan itu? Enggak pernah. Itu pernah. bukan tanda tanganku. Kita bisa forensik, kita bisa uji apapun. Itu bukan tanda tanganku. Dan muka aku langsung melek. Hah, gitu ya. Bisa Teh. Gak usah ditampilin. Oke, baik. Nah, selanjutnya pertanyaanku berikutnya. Kenapa akhirnya baru sekarang ini di tahun 2023? Oke. Apa pemicunya? Sebenarnya kalau aku sengaja aku bawa HP ini gitu loh. Cuman kan nanti aku udah banyak diskusi gitu kan. Memang ada satu nama namanya Ari. Tapi Mas Ari ini kemudian meninggal. Ada juga satu nama Kang Baron. Tapi Kang Baron juga kemudian meninggal. Hanya tersisa beberapa nama besar yang ada di dekat aku dan kenal betul dengan dia dan tahu proses ini. Gitu loh. Nah, aku takut juga kita kenapa-napa kan gitu. Tapi yang aku sangat tunggu-tunggu Teh, terus terang harus ada sebuah organisasi atau kelembagaan yang benar-benar aware, benar-benar care, gitu loh. Tanpa ada muatan apapun, tanpa ada muatan politis, gitu. Disitulah kemudian muncul aksi. Ada Mas Dani selaku pembina, ada Mas Pius selaku ketua umum, ada Terry Karuslan selaku wakil ketua, ada Badai Sekjen, Mas Angga wakil. Jadi karena ada badan ini? Ada ini, kami diberikan keleluasan untuk ayo bicara. Kemarin-kemarin tuh kamu takut khawatir apa? Gini Teh, aku punya media. Aku orang media. Aku bisa mempublikasikan itu semuanya sebenarnya. Tapi dia selalu memanfaatkan itu dengan wave-nya ini loh yang dia inginkan. Nah, yang aku pengen ayo kita ketemu ngobrol aja. Jangan cuma jadi rame-rame doang. Nggak perlu kita jadi rame-rame. Karena dia selalu memanfaatkan wave. Gitu loh. Dan dia bermain di atasnya. In case kemarin dia ada mau pembunuhan di Malaysia, nggak senaik ini kan? Udah mau dibunuh nggak senaik ini gitu loh. Jadi artinya kamu takut ini cuma jadi rame doang tapi nggak ada penyelesaian. Nah, pun di aksi itu semua abang-abangan ini memberikan kelonggaran dan keleluasan. Ayo ngobrol dulu yuk kita di dalam ketimbang lu ribut di luar. Baik. Maunya sih begitu maunya ya. Tapi kan belum ada jawaban nih. Kamu kan kasih jangka waktu. Nah, langkah kamu selanjutnya apa? Kita akan sesuai dengan prosedur hukum tentunya Teh. In case dengan adanya ini gitu kan, otomatis aku akan melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi kamu menunggu waktu yang lama ini karena ya belum ada badan yang istilahnya cukup bisa membackup kamu gitu ya untuk bersuara. Karena kamu takut ini cuma jadi sensasi doang. Gitu. Dan orang akan beranggapan aku pansos gitu kan. Ada ketakutan seperti itu? Ada juga Teh, ya kan, even kita orang media kan kadang orang melihat, orang nggak tahu kalau kita orang media, gitu loh. Baik. Ada artikel juga, Ian Kasela kesal di-kick dari itu aksi. Jadi dia ada kecurigaan bahwa ini kayaknya ada permainan di belakang. Ini sebenarnya kamu yang nyuruh apa gimana? No, jadi gini, di dalam aksi itu, kemudian kita seperti yang aku bilang tadi, diberikan keleluasaan secara terbuka. Abang-abang semua yang ada di aksi itu memberikan, maksudnya melakukan telepon dengan lain sebagainya, pun melakukan telepon ke Ian, ayo duduk bersama. Nah, apa yang terkait Ian dikeluarkan dari aksi itu aku nggak ngerti sebenarnya. Tapi di aksi itu ada sebuah persyaratan yang harus kita lengkapi sebelum masuk di aksi. Yaitu? Menandatangani sebuah perjanjian bahwasanya semua lagu itu adalah benar lagu ciptaannya tanpa ada keterikatan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang tidak pernah ditandatangani.
Oh, dia nggak pernah tanda tangan? Yes. Makanya bukan dikeluarkan ya? Bukan Dia dikeluarkan. belum memenuhi persyaratan? Tidak memenuhi syarat, gitu Oke. aku pikir, gitu loh. Oke. Kamu ada langkah hukum apa selanjutnya? Apakah akan diteruskan lanjut? Ini aku teruskan, Kak. Diteruskan secara Iya, hukum ya. Jadi secara hukum. kita tunggu aja nanti Betul, kelanjutannya betul, seperti apa. Baik. Aduh, aku jadi mules ya. Jangan langsung. Ya begitulah, dari dua sisi kita perlu dengar ya Oke. keterangannya gitu ya, supaya ya nggak ada pihak-pihak punya kesempatan Yes. untuk bersuara yang sama. Yes. Kita akan kembali lagi setelah berikut, jangan kemana-mana, tetap di rumah.